dengan senyummu, kau ciptakan cahaya, menerangi jiwa-jiwa yang haus makna. Kata-katamu begitu bagai embun pagi, menyirami hati yang gersang dan sunyi. Di setiap huruf yang kau ajarkan, ada cinta tulus yang tak terbandingkan. Kau tak hanya mengukir huruf di papan, tapi menanam mimpi di ladang masa depan. Kau ajarkan keberanian melawan ragu. Kau tunjukkan bahwa mimpi itu tak pernah palsu. Boleh dong lah satu kata untuk guru. Satu kata untuk guru. Terima kasih. Satu kata buat guru. Terima kasih. Pahlawan. Teladan. Terima kasih. Guru itu keren. Guru itu hebat banget. Perwira, patriot, pahlawan. Pahlawan di hati kami. Best. Keren deh. Nice. Penerang. Arti guru bagi kalian? Superhero lah sebenarnya. Guru menurut saya tuh kayak jembatan untuk kita membangun jalan ya. Selain itu masa depan. Guru itu panutan. Kalau menurut saya, guru kan disebarkan sebuah lilin. Dia rela hancur demi menerangi sekitarnya. Makasih ya guys. Dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di segmen Madanian Podcast. Bersama saya Muhammad Yusuf Akhtiar Razin, melalui komunikasi, berbagi motivasi dan juga inspirasi. Oke teman-teman semua, di momen peringatan Hari Guru ini, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Sekolah dari SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School, yaitu Bapak Edi Suprianto, yang tentunya akan berbagi cerita dan juga kisah-kisah inspiratif yang semoga dapat memotivasi kita semua. Amin. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Pak perasaannya di momen peringatan Hari Guru ini? Sangat berbahagia sekali karena saya terlahir sudah dari guru dan momen ini adalah momen guru dan tentunya harapannya nanti bisa berbincang-bincang tentang topik yang telah tadi disampaikan ya. Benar sekali. Oke teman-teman, karena ini merupakan momen dari peringatan Hari Guru, jadi untuk topik yang akan kita bahas hari ini nggak jauh-jauh dari guru. Nah, mungkin yang pertama nih Pak, saya pengen nanya dulu, kan di peringatan Hari Guru, guru itu kan salah satu sebagai pondasi dari sebuah negeri. Nah, menurut Bapak sebagai seorang guru, seberapa penting sih peran dari seorang guru itu dalam ikut membangun sebuah negeri? Oke. Peran guru dalam membangun negeri itu sangat penting ya, karena guru itu kalau dalam kelas itu sebagai arsitek pembelajar, tapi kalau dalam suatu negara itu adalah arsitek masa depan suatu bangsa itu. Jadi bagaimana potret masa depan ke depannya itu tergantung bagaimana guru itu mempersiapkan generasi muda itu nanti untuk dapat mewarisi negara yang mana mereka tinggal gitu. Berarti keberhasilan suatu negara salah satunya ditentukan oleh peran guru. Betul. Nah teman-teman, kan Pak Edi ini adalah salah satu guru dan juga kepala sekolah dari SMA NCBBS. Mungkin kita bisa dengar kali Pak perjalanan awal mula dari karir Bapak merintis sebagai seorang guru sampai akhirnya sekarang bisa menjadi dan mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah dari SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School. Kalau mengingat perjalanan saya menjadi guru itu ya, berarti itu flashback ke belakang ya. Sebenarnya saya cita-cita pertama tidak menjadi guru itu.
Tapi saya ingin jadi seniman awalnya. Akhirnya saya ikut seleksi ke IKIP Malang pada saat itu, daftar mengambil prodi matematika dan fisika, dan saya alhamdulillah diterima di prodi fisika. Nah, dan akhirnya saya yakin ya, ingat apa yang disampaikan Iwan Fals pada saat itu ya. Jadi Iwan Fals pernah menyampaikan sepertinya dari 1.000 orang itu hanya 1 orang yang berprofesi sesuai dengan cita-citanya. Cita-citanya dulu gitu. Terus kemudian juga ingat petuah yang disampaikan oleh A'agim ya. Tentunya kenal ya dengan ulama kita ya, A'agim yang menginspirasi ya. Beliau menyampaikan jika nasi sudah jadi bubur, tambahkan kaldu ayam, ayam goreng gitu kan, bawang goreng gitu, disuir-suir kecap manis, biar bubur tadi menjadi lebih nikmat. Akhirnya saya mensyukuri bahwa saya sepertinya sudah ditakdirkan untuk menjadi guru. Makanya saya harus mempersiapkan diri dan membekali diri sebaik mungkin agar saya bisa menjadi guru yang mudah-mudahan baik dan bisa menginspirasi murid-murid saya gitu. Itu pada saat awalnya begitu. Sehingga saya bismillah, saya sudah masuk di dunia guru dan saya tentunya akan senantiasa untuk mengupdate diri agar saya bisa menjadi guru yang baik gitu kan. Syukur mudah-mudahan bisa menjadi guru yang inspired. Amin. Semoga podcast ini salah satu wadah bagi kita untuk mendapatkan inspirasi dari Amin, Bapak. amin, amin, amin. Ayo Pak, dalam perjalanannya sebagai guru kan pasti Bapak udah lama banget menghadapi rintangan ini. Kira-kira ada nggak Pak momen paling berkesan selama Bapak itu menjadi seorang guru? Saya pertama kali ngajar itu tahun 92 ya. Ketika saya masih kuliah semester 4 kalau tidak salah. Ngajar pertama kali di SMT Grafika. Ada jurusan persiapan grafika dan produksi grafika. Grafika itu katanya dengan percetakan itu. Dulu mengajar desain grafis, komputer, peserta didiknya 1 kelas 40 orang, putri 2 yang 38 laki-laki gitu. Sehingga gitu tantangannya luar biasa dan alhamdulillah anaknya betul-betul luar biasa. Walaupun jumlahnya banyak tapi mereka karena ketika kelas 2 pada saat itu sudah banyak diperlukan di dunia kerja, mereka belum naik kelas 3 gitu sudah mendapatkan rencana kerja di mana gitu, sudah dikontrak oleh beberapa percetakan yang ada di sekitar itu. Pada saat itu masih di Malang. Terus kemudian setelah saya mengajar di Malang tadi di SMT Grafika, kemudian saya bersama teman-teman aktivis pada saat itu mendirikan bimbingan belajar ya, bimbingan belajar Bela Cita pada saat itu sana makanya LB3C, Lembaga Bimbingan Belajar Bela Cita. Itu membekali anak-anak pada saat itu dari Min 1 Malang begitu kan, dengan harapan mereka memiliki output yang bagus secara akademik dan kemudian secara agama juga bagus. Akhirnya kami kerjasama, anak kita masukkan ke asrama di boarding, kemudian anak belajar di boarding itu mulai pulang sekolah sampai malam dan nanti pulang di situ. Dan alhamdulillah outputnya bagus anak-anak. Pada saat itu masih diberlakukannya NEM ya, nilai panas murni gitu. Jadi anak-anak alhamdulillah dari situ bagus-bagus. Dan sekarang kalau ke Malang itu menjadi pondok pesantren Surya Buana di Jalan Gajah Diana Malang, itu menjadi pondok pesantren modern ya saat ini. Itu pertama kali, terus kemudian saya juga mengajar di beberapa tempat di Malang ya, pada saat itu. Terus saya daftar sebagai CPNS di Malang tahun 96, alhamdulillah diterima dan ditempatkan di Munjul, di Pandeglang Selatan, di Kecamatan Munjul ya. Jauhnya dari sini sekitar 50 kilo ya kalau tidak salah ya. Dengan kondisi daerah yang jalannya berdekik dan mempesona, saya menyebutnya berdekik dan mempesona, tidak berlubang lagi. Karena itu yang menguatkan saya untuk bisa sampai di tempat untuk mengajar di sana. Dengan
kondisi yang sangat berbeda. Ketika di Malang tadi yang saya di bimbingan belajar dan anak-anaknya anak-anak memang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, daya dukung orang tua yang bagus, anaknya pinter-pinter gitu. Kemudian kita ditempatkan di suatu tempat yang daya dukung orang tuanya kurang, motivasi belajarnya rendah, motivasinya. Terus kemudian kalau ditanya 1 sampai 10 pertanyaan mungkin tidak ada yang terjawab begitu. Itu sesuatu yang yang sangat sangat drastis perbedaannya. Lalu dengan berbagai problematika yang ada di situ. Dengan yang biasa saya memiliki komitmen dengan siswa-siswi di kelas, kalau misalnya terlambat, komitmennya begini, kalau misalnya mengerjakan tugas, komitmennya di sini. Akhirnya komitmen yang sudah dibangun di tempat lama harus kita sesuaikan dengan kondisi di tempat yang baru, dengan kondisi yang motivasinya kurang, motivasi belajarnya kurang, terus daya dukung orang tuanya juga kurang, gitu ya. Akhirnya kami mencari alternatif lain. Kenapa anak kalau ulangan kok nilainya rendah? Kenapa anak kalau disuruh belajar kok juga kurang? Akhirnya saya menemukan, ternyata mereka bukan tidak bisa, karena nggak memiliki sumber belajar. Buku tidak ada di sekolah. Terus kemudian daya beli buku dari orang tua juga rendah. Akhirnya saya mulai saat itu, berarti saya perlu menyiapkan bahan ajar untuk anak-anak. Saya mulai menyusun diktat, kemudian kita cetak sendiri, kemudian kita minta anak untuk menggunakan diktat tersebut, boleh fotokopi, boleh mencatat, boleh mencetak bersama-sama gitu. Alhamdulillah dari situ ternyata di Pandeglang Selatan juga ada anak-anak yang memang pintar ketika mereka memiliki sumber belajar. Dengan kondisi yang seperti tadi, ketika ngobrol dengan anak-anak, ternyata kehadiran guru itu sangat ditunggu. Makanya ketika suatu sekolah anaknya berangkat dari keluarga yang misalnya broken home, terus tadi problematikanya banyak, anaknya motivasi belajarnya rendah, kehadiran guru di kelas sangat ditunggu oleh anak-anak. Makanya saya berkomitmen saat itu, berapapun yang masuk di kelas, mau 1, mau 2, mau 3, saya harus tetap masuk ke kelas mengajar mereka. Karena untuk menjadi presiden tidak perlu 10 orang, cukup 1 orang bisa jadi presiden. Gitu. Sehingga 1 atau 2 orang pun yang ada di kelas, mereka akan mendapatkan peluang menjadi pemimpin di Indonesia ini ke depan hari. Dan alhamdulillah perjalanan pertama kali di Muncul tadi berlanjut hampir 13 tahun saya di sana. Kondisi sekolahnya di tepi sungai, hampir setiap tahun kebanjiran begitu kan. Terus tahun 2009 saya ditugaskan ke SMA 17 di Cigulis ya. Sekitar 2 tahun 4 bulan dipromosikan sebagai kepala sekolah di sana. Terus kemudian berlanjut ke Cibaliung yang lebih jauh dari Cigulis ya, sekitar 9 tahun di sana. Dari 9 tahun dari Cibaliung kemudian dimutasi ke SMA Negeri 3 Pandeglang yang ada di Labuan. Kemudian mutasi lagi ke SMA kita Cahaya Madani Banten Project School gitu. Itu perjalanan Panjang ya Pak? cukup panjang. Nah, sekarang kalau ditanya masa kerjanya udah berapa ya? Sekitar 27 tahun sampai saat ini. 27 tahun. Tetap konsisten untuk mengabdikan ya. Betul. Kira-kira untuk menjaga motivasi Bapak untuk terus mengabdi untuk negara ini tuh gimana sih Pak? Karena kan salah satu struggle yang dialami oleh pelajar-pelajar masa kini kan motivasi belajar. Nah, mungkin kita bisa dengar dari Bapak, gimana sih cara untuk menjaga motivasi itu tetap ada di dalam diri kita? Motivasi yang stabil yang akan tetap ada dalam diri kita itu adalah motivasi internal yang muncul dari dalam diri kita, bukan dari eksternal. Kita punya keinginan apa, kita punya cita-cita apa, itu yang harus kita bangun.
Dan kita harus ingat, motivasi kita yang besar, yang tinggi itu akan bisa tercapai kalau diupayakan dengan cara yang besar juga. Gitu. Ikhtiarnya dari segi lahirnya juga betul, terus dilakukan secara maksimal. Doanya juga jangan terputus, gitu ya. Sehingga di situ nanti akan mendapatkan kalau keberhasilan kan suatu hadiah yang diberikan oleh Allah atas upaya kita yang maksimal tadi. Belajarnya ya dilakukan, doanya dilakukan, ditambah restu orang tua. Minta doa kalau masih punya ibu, ke ibunya minta doa gitu kan. Karena itu mustajab sekali. Makanya diharapkannya terus ditambah satu lagi adalah minta keridhaan guru. Makanya beri kesan baik ke guru. Karena titik keberkahan ilmu kita tadi ketika gurunya ridho. Tolak ukur berkahnya bagaimana? Itu akan memberikan kemudahan, jalan kemudahan di tahap kita berikutnya. Ketika kerja juga mudah, ketika melanjutkan ke pendidikan tinggi atau studi lanjut juga diberikan kemudahan-kemudahan. Itu salah satu tolak ukur dari keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Dan itu makanya perlu kita mengejar keriduan guru dengan membuat bapak ibu guru kita senang, mereka ikhlas memberi ilmunya, dan kita juga ikhlas menerima ilmunya. Tidak hanya satu pihak, tidak hanya gurunya yang ikhlas memberi, tapi kita juga ikhlas menerima. Ketika guru menjelaskan, kita perhatian penuh, kan gitu ya, itu wujud salah satu keikhlasan menerima, kan gitu ya. Ketika misalnya ada yang konsep tidak kita pahami, kita bisa mempertanyakan dengan cara yang santun, kan gitu ya. Boleh kita kritis, boleh. Karena ciri pembelajar itu harus kritis. Kalau ditanyakan, siapa sih pembelajar sejati? Balita. Anak-anak balita itu pembelajar sejati. Cirinya apa? Rajin bertanya. Jadi anak balita itu ditanya, "Mah, ini apa, Mah?" Misalnya ada air dalam gelas itu air, nah air itu apa, Mah? Untuk minum. Minum itu apa, Mah? Nah, biar terus mereka mengejar pertanyaan-pertanyaan. Ya. Makanya ketika bayi lahir itu oleh Allah sengaja dibuat lupa. Ketika sudah dibuat lupa, tugasnya meneliti. Nanti guru perannya adalah mendampingi itu anak muda tadi untuk menemukan apa yang mereka teliti atau yang mereka cari. Gitu. Tadi inspiratif banget teman-teman. Semoga tadi motivasi saran dari Pak Edi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari biar kita sebagai siswa-siswi penerus bangsa tuh bisa terus mengejar cita-cita dan juga mimpi-mimpi kita. Nah, Pak, kemarin tuh saya sempat searching dan juga googling tentang Bapak, dan ternyata kalau nggak salah kemarin tuh Bapak sempat menang di lomba Jambore GTK tingkat provinsi Banten yang juara 2, Pak. Mungkin bisa diceritain, Pak, itu dalam rangka apa dan juga tentang apa itu? Ya mungkin untuk menginspirasi sahabat guru dan mungkin juga sahabat muda ya, para siswa-siswi gitu kan ya, jangan berhenti berkarya. Karena itu akan berdampak baik semua kembali ke kita. Dengan saya ceritakan tadi perjalanan Pak Edi mulai awal bertugas di Munjul dengan segala kondisi yang ada tadi gitu kan. Akhirnya Pak Edi mencoba menyusun diktat, terus kemudian tutorial berbagai untuk pembelajaran TIK, fisika, dan yang lain-lain. Akhirnya tahun 2007 Pak Edi juga alhamdulillah mewakili Banten sebagai guru prestasi di tingkat nasional. Terus kemudian tahun 2008 Pak Edi ikut seleksi kepala sekolah, alhamdulillah peringkat 1 juga di Kabupaten Pandeglang. Terus kemudian 2014 sebagai kepala sekolah di Cibaliung, jadi alhamdulillah mewakili Banten juga kepala sekolah prestasi tingkat nasional. Lanjut ke 2018, Pak Edi juga alhamdulillah sekali lagi mewakili Banten kepala sekolah prestasi di tingkat nasional. 2018 ada 2 event, kepala sekolah prestasi dan simposium tenaga kependidikan nasional juga alhamdulillah. Di simposium di peringkat 1 di kepala sekolahnya termasuk 5 besar itu di 2018. Dan
alhamdulillah kemarin 2023 mendapatkan 5 terbaik apresiasi kepala sekolah inovatif di nasional, dan di 2024 kemarin masuk juga komunitas pembelajar terbaik, 3 terbaik, tapi masuk kita urutan kedua ya di Provinsi Banten. Dan itu ya rangkaian kegiatan yang kita lakukan secara konsisten tadi, kita tetap lakukanlah sesuatu yang terbaik, karena itu nanti juga akan mendapatkan yang terbaik. Diupayakan konsisten. Ketika motivasinya turun, ingat bahwa target kita yang besar tadi akan dapat diraih dengan upaya yang besar tadi. Secara konsisten kita lakukan gitu, dan membuat terobosan-terobosan baru gitu. Nah itu teman-teman tadi tentang prestasi dari kepala sekolah kita. Semoga kita juga bisa berprestasi seperti Bapak Edi. Nah rasa Pak, mungkin terakhir nih saya pengen minta Bapak untuk memberikan suatu pesan dan juga harapan ke depannya bagi semua guru dan juga siswa-siswi, khususnya dari siswa-siswi dan juga guru SMA Cahaya Madani Banten Boarding School. Oke, untuk sahabat guru di Madani ya, rindulah untuk hadir di kelas, dan ingatlah senyum anak-anak kita di dalam kelas yang rindu akan kehadiran kita, karena itu salah satu yang menunjukkan bahwa kita menjadi sosok guru yang memang dirindukan dan berdampak baik bagi anak-anak kita. Nah, menginspirasi bagi anak-anak kita dan selalu hadir di kelas, kemudian menyampaikan pesan-pesan baik, tidak hanya cukup dengan materi yang kita ajarkan, tetapi tadi menginspirasi tadi. Karena bisa jadi, kalau saya ketika ngajar fisika, bisa jadi anak kita, mereka berhasil bukan karena fisikanya, tapi karena obrolan ringan kita di dalam kelas yang membekas sehingga memotivasi dalam diri anak-anak kita untuk terus mereka mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang baik. Itu harapannya untuk sahabat guru. Kemudian untuk anak-anak saya yang para siswa-siswi yang saya selalu menyebut sahabat muda, saya yakini bahwa diri kalian itu sedang dipersiapkan oleh Allah untuk kelak nanti akan mewarisi negeri ini, menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia ini, yang tentunya harapan kami adalah melebihi dari kami Bapak Ibu guru Anda. Dan itu adalah kebanggaan seorang guru ketika melihat keberhasilan anak-anak muridnya mencapai apa yang mereka cita-citakan. Itu saja yang perlu sampaikan gitu ya. Amin, amin. Semoga tadi harapan dan juga pesan Bapak dapat diaplikasikan oleh semua guru dan juga siswa dan dapat diusahakan semaksimal mungkin oleh kita semua. Nah mungkin teman-teman setelah tadi berbincang-bincang dengan Bapak Edi, semoga perbincangan kita pada segmen atau episode kali ini bisa berdampak positif bagi kita semua, baik dalam hal motivasi kita maupun dalam hal keseharian kita. Mungkin terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya di sini. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Oke teman-teman, mungkin sekian episode kali ini bersama dengan Pak Edi dalam rangka peringatan momen Hari Guru. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.